Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Hendra terkait analisis jurnal kita. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani Yahya, NIM 19010099, dan teman-teman saya. Nama saya Nikmatul Jannah, NIM 19010106. Saya Nindi Nur Khalifah dengan NIM 19010109. Saya Novita Zahro, NIM 19010112. Saya Nurida Sukmaita, NIM 19010116. Saya Rifki Ibrahim Dio, NIM 19011129. Baik, di sini saya akan membacakan 4 soal yang sudah diberikan oleh Pak Hendra. Yang pertama, jelaskan alasan mengapa kalian mengambil jurnal tersebut untuk dianalisa. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan isi jurnal tersebut. Kemudian nomor 3, jelaskan desain penelitian yang digunakan. Dan yang keempat, jelaskan apa yang kalian dapat setelah kalian menganalisis jurnal. Selanjutnya, untuk jawaban pertanyaan pertama, untuk Dio dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Alasan mengapa kalian memilih jurnal tersebut untuk dianalisis. Alasan kami memilih jurnal ini karena sesuai dengan tema tugas yang diberikan untuk menganalisa jurnal tentang HIV/AIDS dengan desain penelitian KOD. Selain itu, kita tertarik mengambil jurnal ini untuk dianalisa karena isi dalam jurnal tersebut membahas tentang terapi ARV dan CD4, di mana materi yang diangkat di jurnal ini sebelumnya sudah dibahas dan juga ada di mata kuliah keperawatan HIV, sehingga kita dapat lebih mudah memahami isi jurnalnya dan cukup menguasai dalam materi tersebut. Mungkin dari itu penjelasan dari kami untuk alasan mengapa kalian memilih jurnal tersebut. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, untuk Sukma dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan isi dari jurnal tersebut. Nah, kriteria inklusi penelitiannya adalah orang yang HIV atau AIDS, ODH yang baru mendapat terapi ARV, POD atau KDT selama 6 bulan. Setelah 6 bulan dilakukan pemeriksaan ulang, CD4 dikatakan meningkat apabila hasil hitung atau jumlah CD4 lebih tinggi dibanding CD4 sebelumnya. Tapi sebaliknya dikatakan menurun tetap apabila jumlah CD4 lebih rendah, atau sebaliknya dikatakan CD4 sebelum terapi. Penggunaan terapi ARV, KDT atau POD yang kepatuhan adherence minum obat ARV dapat meningkat pada CD4, sedangkan pada ODH yang tidak adherent, resiko mengalami CD4 menurun tetap 6 kali lebih tinggi daripada adherence. Dilanjut pada rekan saya Nindi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pemberian ARV KOT yang terdiri dari beberapa tablet menjadi salah satu alasan ODA tidak minum obat secara teratur. Pemberian ARV KOT yang lebih dari 1 tablet per hari, kemungkinan ODA tidak minum obat karena lupa atau alasan lainnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan KDT yang hanya 1 tablet per hari. Jadi perubahan jumlah CD4 menurun atau tetap atau meningkat setelah 6 bulan pertama terapi ARV dipengaruhi oleh kombinasi ARV yang diberikan.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, Saudara Mutia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu menjelaskan desain penelitian yang digunakan. Dalam jurnal ini menggunakan desain penelitian cohort retrospektif, yaitu studi yang melihat data yang sudah ada dan mencoba mengidentifikasi faktor risiko untuk kondisi tertentu. Pada jurnal ini, penelitiannya menggunakan sumber data rekam medis di rumah sakit, yaitu dengan pengambilan sampel secara konsekutif sampling, di mana pemilihan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi sampai kurun waktu tertentu, sehingga menghasilkan jumlah subjek yang diperlukan untuk menjadi terpenuhi. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan keempat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan apa yang kalian dapat setelah menganalisa jurnal. Nah, di sini setelah kami menganalisis jurnal, kita dapat mengetahui bahwa pasien ODHA yang mendapat terapi ARV-KOT atau kombinasi obat terpisah tidak berdampak pada peningkatan CD4. Hal ini dikarenakan pasien harus meminum beberapa tablet obat, sedangkan ODHA dengan terapi ARV-KDT atau kombinasi dosis tetap lebih efektif dalam meningkatkan jumlah CD4 pasien, karena jumlahnya hanya 1 tablet per hari, sehingga pasien lebih patuh dalam meminum ARV. Hal ini mengakibatkan kepatuhan ODHA dalam meminum obat dipengaruhi oleh kombinasi obat. Mungkin hanya ini jawaban yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi itulah 4 jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.